Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita bahas adalah pengukuran sudut. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari hubungan antar garis. Perpotongan antara dua garis akan membentuk sebuah sudut. Nah, bagaimana cara menentukan besar sudut yang terbentuk oleh perpotongan dua buah garis tersebut? Untuk mengetahui besar sudut tersebut, marilah kita pelajari materi berikut. Anak-anak hebat, setelah mempelajari materi ini, insya Allah kamu akan dapat menjelaskan dan menentukan ukuran sudut serta mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua buah garis lurus yang bertemu atau berpotongan pada suatu titik. Perhatikan gambar. Sebuah garis lurus berpotongan dengan garis lurus lainnya akan membentuk sebuah sudut pada titik A. Sudut yang dibentuk oleh garis A, B, dan garis AC dinamakan sudut A. Bagian-bagian sudut. Bagian-bagian sudut terdiri dari kaki sudut. Yang mana kaki sudut? Yaitu garis AB dan garis AC. Selain memiliki kaki sudut, sudut juga memiliki titik sudut. Yang mana titik sudut? Iya, titik sudut pada gambar ditunjukkan pada titik sudut A. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar, sudut yang dibentuk oleh gambar adalah sudut PQR. Nah, dalam menentukan nama sudut, yang perlu kamu perhatikan adalah titik sudut. Ingat, titik sudut pada gambar ini adalah Q, harus berada di tengah. Artinya, untuk menamakannya, Q harus berada di tengah. Kamu boleh menyebutkannya sudut PQR atau sudut RQP. Nah, sudut tersebut dapat kita tulis dengan sudut RQP atau sudut PQR. Kaki sudut yaitu garis QP dan garis QR. Titik sudut yaitu titik Q. Gambar kedua. Perhatikan gambar kedua. Nama sudut yang dibentuk oleh gambar adalah sudut BAC atau dapat ditulis dengan sudut BAC atau sudut CAB. Kaki sudut adalah garis AB dan garis AC. Sedangkan titik sudutnya adalah titik A. Nah, anak hebat, saatnya kamu mengerjakan kuis. Tuliskanlah nama, titik sudut, dan kaki sudut dari setiap gambar berikut. Perhatikan gambar. Gambar A dan gambar B. Silahkan kamu catat soal-soal ini pada buku latihan kamu
dan kerjakan kuis ini. Nah, anak-anak hebat, jika sudah selesai mengerjakan kuis ini, silakan kamu kirimkan hasil pekerjaan kamu kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi, berada antara 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan gambar. Kira-kira gambarnya seperti ini, Nak. Nah, yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Perhatikan gambar. Sudut siku-siku. Nah, yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Perhatikan gambar. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, perhatikan gambar. Sudut lurus adalah sudut yang terbentuk dari garis lurus. Nah, Nana, itulah jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Bagaimana caranya kita mengetahui besar sudut tersebut? Nah, marilah kita mengukur besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Ayo, siapa yang tahu bagaimana bentuk busur derajat itu? Ya, seperti gambar bagian-bagian busur derajat. Perhatikan gambar. Yang ditunjukkan tanda panah itu adalah titik pusat busur derajat. Di sebelah kanan merupakan skala 0 derajat, skala 0 derajat bagian luar. Dimulai dari 0. Jadi angkanya itu ada 0, 10, 20, 30, 40 sampai 180. Jadi kamu melihatnya yang bagian luar. Nah, angka dan tulisan yang bagian luar ini. Yang berikutnya ada skala. Berikutnya skala 0 derajat atau skala dalam. Nah, skala dalam itu angka yang menunjukkan bagian dalam. Mulai dari 0 di sebelah kanan. 0, 10, 20, 30 sampai 180. Yang berikutnya adalah garis alas busur derajat. Nah, garis yang lurus ini bagian bawah itu disebut dengan garis alas. Oke, anak-anak, bisa dipahami bagian-bagian busur? Oke. Sekarang kita mengukur besar sudut. Ukurlah sudut ABC berikut. Perhatikan, ini adalah sudut ABC. Langkah-langkah mengukur besar sudut. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah letakkan titik pusat busur di titik B. Nah, ingat, titik
titik B di sini adalah titik sudut. Kita ambil busurnya, kita taruh. Ya. Nah, ingat titik busur itu ada di tengah-tengah, harus berdempet atau berhimpit dengan titik sudut. Di mana titik sudut pada gambar ini adalah titik B. Perhatikan baik-baik. Setelah titik pusat busur berada pada titik sudut, langkah yang kedua kita lakukan adalah perhatikan angka pada busur derajat yang berhimpit pada garis BC. Ingat baris B dan C. Nah, berarti garis yang ini, Nak. Angka yang berhimpit dengan garis ini yang mana? Perhatikan. Ya. Ternyata garis yang berhimpit dengan garis BC adalah terdapat pada garis 180. Nah, kita melihat skala bagian luar karena kenapa? Kaki sudut yang atau garis AB itu berada pada skala bagian luar, menunjukkan skala bagian luar. Kita mulai dari 0, 10. Nah, ternyata garis BC berhimpit dengan angka 130. Jadi, besar sudut ABC adalah 130 derajat. Nah, anak-anak hebat, silahkan kamu praktekkan di rumah cara mengukur besar sudut tersebut. Saatnya kamu mengerjakan tugas. Perhatikan jarum jam dinding yang ada di rumahmu. Tentukanlah besar dan jenis sudut yang dibentuk oleh jarum jam tersebut. 1. Jika jarum jam menunjukkan pukul 2. Yang kedua, jika jarum jam menunjukkan pukul 6. Yang ketiga, jika jarum jam menunjukkan pukul 5. Yang keempat, jika jarum jam menunjukkan pukul 3. Nah, silakan kamu lihat jarum jam tersebut pada pukul-pukul yang sudah ditentukan. Boleh kamu gambarkan dan lalu kamu ukur berapa besar sudut masing-masingnya dan tentukan jenis sudut dari masing-masing jarum jam tersebut. Oke, anak-anak hebat, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran. Silahkan kamu kerjakan tugas di rumah. Apabila sudah selesai, silakan kirim tugas kamu kepada ibu dan bapak gurumu di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Akhir kata, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.